Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Gaus As-Salabi dari channel Hajarul Sholawat. Dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian merenungi sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menurut saya sangat penting untuk kita renungkan dan kita terapkan kepada kehidupan sosial. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan bahwa inti daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tentang akhlak. Bagaimana kita sering mendengar cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para dai bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling manusia, yang mengerti manusia dan bisa memanusiakan manusia. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada manusia yang tidak mengerti manusia. Manusia itu ya dianggap seperti dirinya. Padahal manusia itu berbeda-beda. Kemampuannya, kecerdasannya, kekayaannya, kesehatannya, semuanya berbeda-beda. Jadi manusia itu tidak bisa disamakan dengan manusia lain. Nah sekarang ini banyak fenomena, banyak bahkan orang-orang yang kita pandang sebagai orang yang dalam tanda petik alim itu sering tidak bisa memandang manusia. Artinya memandang manusia itu bi'ainir rahmah, dengan kacamata kasih sayang. Nah ini banyak fenomena yang terjadi. Maka melalui video ini saya mengajak teman-teman sekalian untuk ayo kita bersama-sama merenungi bahwa sholat, zakat, haji, puasa semuanya itu memang perlu. Akan tetapi yang paling penting itu adalah akhlak. Akhlak itu yang menurut saya para kiai itu yang paling utama. Kalau akhlak Anda itu lebih baik daripada saya, itu sama dengan Islam Anda itu lebih baik daripada saya. Karena inti daripada ajaran Rasulullah yaitu akhlak. Umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Jadi Allah itu memberikan kasih sayang, memberikan rahmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelembutan hati, sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhati kasar, kita tidak bisa membayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhati kasar. Banyak cerita tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita lihat dari sejarah-sejarah. Umpamanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Thaif, ketika Rasulullah dianiaya, ketika Rasulullah dicaci maki, ketika Rasulullah dihina, diludahi, direndahkan, Rasulullah itu tidak membalas. Bahkan ketika malaikat menawarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa ya Rasul, ya Rasulullah, wahai kekasih Allah, engkau itu kekasihnya Allah, kenapa engkau itu tidak meminta membinasakan saja orang-orang yang merendahkanmu wahai Rasulullah? Jadi Rasulullah itu pernah ditawari oleh malaikat itu untuk menghancurkan orang-orang yang menghina Rasulullah ketika di Thaif. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu justru berdoa kepada Allah, illam takun alayya ghadabun la ubali. Asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, asalkan engkau tidak marah kepadaku, itu sama dengan Allah itu ridho kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Illam takun alayya ghadabun la ubali, maka aku tidak ada masalah. Mau dihina, mau dicaci maki, direndahkan, dicela, diludahi, aku tidak masalah.
la ubali. La ubali itu kalau bahasa Jawa itu ora patekan. Jadi Rasulullah SAW itu seluhur itu akhlak. Dia tidak mempunyai sifat yang balas dendam, pemarah. Itu tidak pernah. Begitu pentingnya akhlak di dalam ajaran Islam, sehingga Rasulullah SAW itu banyak sekali mencontohkan akhlak-akhlak yang luhur, dan ini menjadi dasar untuk kita bermasyarakat, sehingga kita tidak dijauhi oleh masyarakat, kita tidak dijauhi oleh saudara-saudara kita karena keluhuran akhlak kita. Karena inti daripada ajaran Rasulullah SAW adalah wa'iftu liutammima makarimal akhlak. Dengan itu Rasulullah SAW akan bisa menjadi rahmatan lil alamin. Karena dengan itu semua Islam yang rahmatan lil alamin itu akan terwujud. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, khususnya buat diri saya dan umumnya buat teman-teman sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.